Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, anak-anak, minggu kemarin kan Ibu sudah memberikan materi tentang amanah ya. Dan sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang akhlak terpuji, yaitu tabah dan sabar. Nah, apa sih tabah itu anak-anak? Nah, tabah itu adalah tetap dan kuat hati dalam menghadapi bahaya atau berani. Nah, sedangkan sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, juga tidak lekas patah hati. Nah, itu sabar ya. Nah, singkatnya begini nih anak-anak. Saat menghadapi suatu masalah atau ujian, maka seorang muslim harus bersikap berani atau tabah ya, menghadapi masalah atau ujian tersebut. Dan saat masalah atau ujian yang datang adalah sesuatu yang buruk, misalnya mendapat nilai yang jelek, maka seorang muslim harus sabar menghadapi kenyataan tersebut lalu berusaha untuk mendapat nilai yang lebih baik pada ujian berikutnya. Nah, begitu. Kemudian nih, dalil tentang sabar itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, begitu ya. Nah, kemudian nih, ada juga di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, anak-anak, nih, ketika kita bersabar dalam menghadapi suatu ujian, ya, ujian yang diberikan Allah, maka kita akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Nah, maka sering-seringlah kita bersabar gitu ya. Nah, kemudian nih ada macam-macam sabar. Nah, beberapa hal yang menuntut sikap sabar dari seorang muslim diantaranya adalah sebagai berikut nih. Nah, kita itu harus sabar pertama dalam sabar dalam menjalankan perintah Allah ya. Perintah Allah, apa yang Allah perintahkan kepada kita itu harus bersabar dalam menjalankannya agar pahalanya pun berlimpah. Kemudian, kita itu harus sabar dari apa yang dilarang oleh Allah. Nah, begitu ya. Jangan sampai kita itu melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah ya, jangan sampai. Karena ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan larangan Allah, mengerjakan larangan Allah, maka kita tidak termasuk orang yang sabar. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah. Nah, saat itu ya tadi ya, saat kita mendapat ujian, misalkan saat kita dikasih sakit yang berat, atau misalkan saat kita diberikan musibah seperti banjir, longsor. Nah, kita itu harus sabar dengan, kan itu adalah sudah takdir Allah, dan kita itu harus sabar menghadapi takdir yang Allah berikan. Gitu. Nah, anak-anak nih, saat kita saat kita sudah bersabar, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, di antaranya itu adalah sabar sebagai penolong kita. Nah, sabar. Yang kedua adalah pembawa keberuntungan. Ketiga adalah memberikan ketentraman jiwa ya. Saat kita bersabar, insya Allah hati kita itu akan menjadi tenang gitu. Kemudian mendapat kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Nah, begitu anak-anak. Nah, lalu gimana sih caranya agar kita selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Nah,
Nih di sini ada cara-caranya. Yang pertama nih ya, terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan pada hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Nah, hal ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kemudian itu cara yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah ingat janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, pasti harus selalu ingat itu ya. Saat ada kesulitan, pasti nanti ada kemudahan. Yang ketiga adalah mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya. Nah, meskipun hikmah tersebut tidak langsung kita dapatkan ya, tapi insya Allah di kemudian hari kita akan merasakan hikmah tersebut dan kita akan sadar bahwa oh ternyata ini loh hikmah yang dapat kita ambil dari ujian yang pernah kita lewati. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu berdoa dan bertawakal. Nih, kita tuh harus yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Nah, dengan bertawakal atau berserah diri kepada Allah dan juga berdoa ya, tentu saja kita harus yakin bahwa Allah itu pasti memberikan pertolongan kepada kita. Allah itu tidak akan membiarkan kita dalam keterpurukan. Nah, kemudian tadi yang selanjutnya itu mengambil hikmah dari cobaan yang kita terima. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, mengambil hikmah, berdoa juga dan bertawakal. Nah, selanjutnya yaitu jangan sampai berputus asa karena Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan pada hamba-hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Nah, ini ya, jangan sampai berputus asa. Kita tuh jangan sampai menyerah gitu. Kita tuh harus yakin bahwa Allah lah Maha Penolong di saat kita terkena musibah atau terkena kesakitan apapun. Nah, anak-anak, mungkin itu materi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Selamat belajar ya, dan harus tetap semangat belajarnya meskipun di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.